Haleluya, praise the Lord. Amen, amen. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Kepada Ibu Rosalin, waktunya dipersilakan. Terima kasih Bapak John. Shalom Yes. semuanya. Selamat Shalom. pagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan pada hari ini. Sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dan berkat kemurahan-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang telah tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami, dan dapat menjadi pertolongan dalam kami, menjalankan kehidupan kami. Berkati kami terus Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Kami mohon berkati lebih lagi dan beri kesehatan dan beri kekuatan agar setiap kehidupannya lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, beri dia umur panjang dan selalu melekat padamu. Bapa di surga, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan dari Jerman oleh Ibu Rosalin ya. Dalam kata-kata doa itu ada kata kami rindu. Firman Tuhan itu benar sekali ya. Kita hadir pagi ini dalam ibadah ini karena kita rindu mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, semakin besar kerinduanmu kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, semakin di situ Tuhan memberikan saudara hati yang terus lebih mencintai Tuhan, lebih lagi untuk mengenal pribadinya ya. Di mana ada kerinduan yang begitu besar seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kita yang merindukan Tuhan, merindukan firman Tuhan, kita pun akan dipuaskan oleh Tuhan. Katakan amin ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama kita lihat firman Tuhan di pagi hari ini, firman yang sangat indah sekali untuk kita semua yang menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan hidup kita, saudaraku ya. Firman yang akan menolong kita semua, meskipun langit dan bumi akan lenyap, segala sesuatu akan hilang dengan begitu saja, tapi firman itu tetap selama-lamanya. Semua yang difirmankan Tuhan bagi kita, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, semua akan digenapi. Katakan amin. Kalau Tuhan berjanji menyembuhkan engkau, engkau pasti sembuh dari penyakitmu. Kalau Tuhan berjanji itu menolong engkau dalam kehidupan ini, engkau pasti mengalami pertolongan Tuhan. Semua yang firman Tuhan sampaikan, tidak ada yang gagal. Manusia, orang hebat, orang pintar boleh gagal, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Itulah sebabnya kita datang pagi ini, karena kita sangat merindukan firman itu ya. Yesus secara fisik memang sudah ada di sorga, tapi firman-Nya ada di bumi, rohnya yaitu Roh Kudus ada di bumi untuk menyertai menolong kita semua. Nah, hari ini sebuah renungan firman Tuhan dalam tema yang diangkat, yaitu jangan sampai menyesal ya. Saudara saya kasih Tuhan, mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari Pengkhotbah pasal 12 di ayat yang ke-13 sampai 14, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yanto dari Lawang, dipersilakan. Ya, Pengkhotbah 12, 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, sebuah peringatan Tuhan bagi umat Tuhan di akhir zaman ini, dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14, yaitu Tuhan memperingatkan umatnya, gereja Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Melalui kitab Pengkhotbah dia peringatkan, dikatakan akhir
kata dari segala yang didengar, dari awal sampai pada akhirnya yang engkau dengar itu, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Ialah takutlah akan Allah yang pertama, dan kedua, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini adalah kewajiban. Wajib itu hukumnya, saudaraku. Artinya hukum itu wajib saudara dan saya lakukan. Kalau engkau tidak melakukan, maka engkau bersalah, engkau berdosa di hadapan Tuhan, ya. Engkau dianggap sebagai orang yang melanggar akan ketetapan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, karena apa? Karena Allah juga akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak bisa dideteksi oleh mata manusia. Mungkin dengan CCTV yang diciptakan pun tidak bisa mendeteksi, ya. Tetapi Tuhan itu tahu, saudaraku, ya, entah itu baik atau entah itu jahat. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalamnya laut bisa diduga, tapi dalam hati siapa tahu, tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Yang Tuhan tahu hati manusia itu sendiri dan diri orang itu sendiri yang tahu hatinya seperti apa. Karena itu kita tidak bisa bersembunyi, kita tidak mungkin bisa lari dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah tema yang diangkat, jangan sampai menyesal, ya. Kita perhatikan, suatu orang itu biasanya baru sadar dan menyesal setelah dia tahu segalanya telah terlambat, ya. Terlambat baginya. Kenapa? Karena kesempatan yang berharga itu telah diabaikan, disia-siakan, dan akhirnya telah hilang dari hidupnya kesempatan itu. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Momen-momen yang terindah, momen-momen yang sangat berharga, yang sangat berarti, yang tidak mungkin dikembalikan lagi, saudaraku. Itu waktunya berjalan begitu cepat sekali. Kalau saudara-saudara tidak menginvestasikan waktumu dengan Tuhan, hidupmu dengan Tuhan, maka ketika waktu-waktu itu terbuang berlalu begitu saja, dan ketika kau sadar dan akhirnya engkau menyesal, saudaraku, bahwa itulah memang sudah terlambat, ya. Sebagaimana yang pernah kita bahas yang lalu, kisah tentang seorang yang bernama Esau. Esau dia mendapat hak kesulungan. Namun karena dia mengabaikan, dia menganggap rendah hak kesulungannya itu hanya gara-gara semangkok kacang merah, dan dia menjual hak kesulungannya itu kepada adiknya, dan adiknya Yakub tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga dalam hidupnya, dan Yakub akhirnya mengambil kesempatan itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yakublah yang diberkati, yang menerima hak kesulungan itu. Maka Bapak Ibu bisa lihat, ya, kita saksikan sampai hari ini, kenapa orang Yahudi, saudaraku, mereka sangat jenius, mereka sangat pintar. Karena itulah momen yang tepat sekali yang diambil oleh nenek moyangnya yang bernama Yakub ini, yang akhirnya menjadi Israel ini, saudaraku. Sehingga mereka diberkati Tuhan luar biasa, ya. Sementara Esau, kakaknya ini, abangnya, kokonya ini, masnya ini, akhirnya menyesal. Dia menangis-nangis, meraung-raung, tapi sayang, waktu itu sudah tidak mungkin kembali lagi, saudaraku, ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, biasanya orang itu baru sadar dan menyesal setelah dia tahu bahwa segalanya telah terlambat baginya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan ini, jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang berharga, ya. Karena itu Bapak Ibu, ibadah-ibadah seperti ini juga, ini merupakan salah satu investasi kita bagi kekekalan dalam kerajaan Allah. Dan saya yakin semasa kita di bumi pun, Tuhan sudah memberikan sebuah jaminan jerih payah kita tidak akan sia-sia, ya. Artinya ketaatanmu, artinya hasil usahamu, kerja kerasmu, kesetiaan, ketekunanmu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Ya saudaraku, siapa yang menikmati? Orang yang menabur, dia pasti menikmati hasil taburannya, itu dia akan menuai, saudaraku, ya. Seperti seorang petani menabur, dia menikmati hasilnya. Seperti seorang olahragawan, saudaraku, ya, dia berlatih dengan baik dan dia bisa memenangkan perlombaan itu, pertandingan itu. Seperti seorang prajurit yang mempersiapkan dirinya, melatih dirinya untuk bertempur, disiplin segalanya. Dan
pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh sang prajurit yang benar-benar dia berlatih mentaati akan atasannya, akan komandannya suatu. Sehingga akhirnya saudara dia bisa naik pangkat, dia bisa naik jabatan, dan dia bisa menikmati hasilnya. Haleluya. Nah, untuk hal ini saudara kita belajar tentang tema ini adalah saudara-saudaraku, yaitu jangan sampai menyesal ya saudara-saudaraku. Kita dapat baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Dari malam kita baru menyelesaikan Yohanes pasal 13 dan pagi ini kita masuk pada Yohanes 14 saudara-saudaraku ayat 1 sampai 3. Dari ayat-ayat ini, 3 ayat ini, tentu kita temukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui agar jangan sampai ia menyesal ya. Saudara, bagaimana kita mengantisipasi itu? Mari kita lihat saudara, siapakah orang yang mengetahui supaya agar jangan sampai ia menyesal? Saudara, siapakah dia? Dia adalah orang yang memahami agar apa? Yang pertama, agar dia jangan gelisah hatinya, hatimu ini hatiku, ini hati kita sekalian ya. Jangan sampai dia gelisah hatinya saat dia mendengar firman perkataan Yesus. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 1. Ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Amin. Tuhan ingin saudara dan saya jangan sampai engkau gelisah hatimu. Apa yang membuat engkau gelisah di hari ini, di pagi ini? Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Ojo. Jangan gelisah hati, saudaraku ya. Namun untuk mengantisipasi supaya engkau tidak gelisah hatimu, Tuhan memberikan sebuah solusinya. Jalan keluar adalah percaya kepada Allah. Dan juga percayalah juga kepadaku, Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana engkau bisa percaya kepada Allah dan engkau bisa percaya kepada Yesus sementara hatimu gelisah? Tidak akan bisa. Nah, cara mengantisipasi supaya engkau tidak gelisah hatimu, maka biarkan hatimu selalu diisi dengan firman, diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, diisi dengan Roh Kudus, sehingga hatimu yang gelisah tidak gelisah lagi. Hatimu yang dalam keadaan bimbang cemas tidak bimbang cemas lagi. Kenapa? Ada firman Tuhan yang menempati hatimu. Selama hatimu dibiarkan tidak ada firman di dalam hatimu, maka engkau akan dirudung dengan kegelisahan. Gelisah masalah keuangan, gelisah masalah ekonomi, gelisah masalah kesehatan, gelisah masalah rumah tangga, gelisah masalah suami, gelisah masalah istri, gelisah masalah masa depanmu. Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Orang yang gelisah hati itu karena yang pertama, dia kurang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia kurang melatih dirinya untuk diisi dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak tenang, dia gelisah. Malam pun meskipun dia mau tidur pun tidak bisa tidur dengan pulas. Percayalah saudaraku. Orang-orang demikian mereka hidup dalam suasana ketidaknyamanan. Sampai mereka menyadari bahwa ini waktunya. Aku tidak boleh gelisah lagi. Aku tidak ingin membiarkan keadaanku seperti ini. Karena dengan keadaan seperti ini akan membuat aku susah, membuat aku tertekan, membuat aku menderita. Aku mau datang pada Tuhan. Aku yang dalam beban berat, aku mau datang. Tuhan, mari penuhi hatiku dengan firman-Mu. Penuhi hatiku dengan Roh-Mu. Dan orang yang demikian ketika dia berkata seperti itu, karena dia ingin dekat dengan Tuhan, maka hatinya tidak gelisah lagi. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Saudara, orang yang suatu tidak gelisah lagi, dia tidak akan menyesal. Tapi selama dia tidak membiarkan hatinya itu diisi dengan firman Tuhan, maka itu membuat dia akan menyesal. Kenapa? Karena dia baru sadar setelah dia tahu sudah terlambat, dia kehilangan sesuatu yang berarti dalam dirinya. Amin. Yang kedua kita lihat saudaraku ya, saudara kasih Tuhan, jangan sampai menyesal. Yang kedua, nah Tuhan ingin supaya engkau jangan sampai menyesal. Itu bagaimana caranya? Tuhan ingin yang kedua, yaitu ini saudaraku, jangan menolak Yesus. Jangan menolak Yesus yang mana? Yesus yang berkata, Yesus berkata bagaimana? Di rumah Bapa, yaitu di sorga ya, banyak tempat tinggal. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin.
Amin. Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan ingin supaya engkau jangan menolak Yesus. Kalau sampai ada orang yang menolak Yesus, maka jaminan untuk masuk surga, mendapatkan tempat di surga, ada rumah Bapa yang disediakan baginya, itu tidak akan ada baginya, tidak akan ada jaminan baginya, ya. Saudara-saudara, oleh karena itu yang kedua, supaya jangan sampai engkau menyesal, yang kedua, jangan menolak Yesus. Orang kalau sampai dia menolak Yesus, maka dia menolak keselamatan, dia menolak anugerah Tuhan, dia menolak untuk mendapatkan hidup yang kekal, dia menolak untuk mendapatkan rumahnya di dalam kerajaan sorga. Ya, ini Bapak Ibu sekalian penting sekali suatu. Soal kasih Tuhan, namun semasa kita ada di bumi ini, Tuhan ingin kita lebih cinta Yesus. Nah, orang yang cinta Yesus itu adalah orang yang selalu ingin selalu dekat dengan Yesus. Orang yang selalu ingin mendengarkan firman Tuhan. Orang yang selalu ingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Yesus, Roh Allah, Roh Kudus ini datang dan memenuhi hati dan jiwanya. Sehingga apa, saudara-saudaraku? Dia menjadi orang yang tetap setia. Saudara-saudara, ini terjadi setelah Yudas yang menolak Yesus. Dia menjual Yesus sebagai Tuhan, Guru, dan Sang Juru Selamatnya, saudara-saudaraku, ya. Yudas pada akhirnya dia mati dengan cara bunuh diri, saudaraku. Dia menyesal, tapi sudah terlambat. Petrus juga sempat menyangkal Yesus 3 kali, ya. Sebelum ayam berkokok, itu Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan Petrus pun menyesal, namun dia mau bertobat, sehingga Tuhan berikan dia kesempatan, saudaraku, ya. Orang-orang yang sadar akan kesalahan pelanggarannya, kalau dia mau bertobat dengan segenap hati, dia mau menyadari, maka masih ada kesempatan suatu, ya. Karena itu jangan pernah kau sia-siakan kesempatan ini, ya. Jangan menolak Yesus. Kalau orang menolak Yesus, Bapak Ibu sekalian, itu sama saja dengan dia menolak anugerah keselamatan dari Tuhan, ya. Ini kita lihat yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Saudara Tuhan, supaya jangan sampai menyesal. Itu siapakah orang yang mengetahui supaya jangan sampai dia menyesal? Yang ketiga adalah dia juga agar dia jangan sampai mengabaikan. Mengabaikan apa? Jangan sampai dia mengabaikan rencana Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi dia. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin, amin, amin. Ya, ini luar biasa, saudaraku. Dan apabila aku telah pergi ke situ itu di mana? Ke sorga, ya. Dan telah menyediakan tempat bagimu, di mana? Di sorga. Saudaraku, aku akan datang kembali kemana? Ke bumi, dan membawa kamu, saudara dan saya yang masih ada di bumi ini, ke tempatku, yaitu ke tempat di mana Yesus berada di sorga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kata jangan gelisah hati. Yang kedua, jangan menolak pribadi Yesus, Sang Juru Selamat, ya, yang menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, jangan engkau mengabaikan akan rencana Tuhan. Ini rencana Yesus pergi ke sorga. Kan waktu Yesus berkata, ini kan dia belum ke sorga. Ini masih rencana pada waktu itu. Dan setelah dia benar-benar mati, dikuburkan, disalibkan, dia bangkit, ya, saudaraku, lalu dia hidup, dia naik ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita, ya. Saudara, ini kata yang ketiga, kata jangan, yaitu jangan mengabaikan. Orang yang mengabaikan rencana Yesus ke sorga untuk sediakan tempat baginya, pada akhirnya dia akan menyesal, saudaraku. Ya, salah satu contoh di antaranya Yudas Iskariot itu. Dan orang-orang lain, kerumunan orang yang dulu pernah mereka melihat mujizat, keajaiban, 5 roti, 2 ekor ikan. Tuhan berkati menjadi begitu banyak sekali makanan sehingga mereka boleh makan, saudaraku, ya, sampai kenyang, saudaraku, hanya dengan 5 roti, 2 ekor ikan. Dan mereka lihat bagaimana Yesus melakukan berbagai macam mujizat, saudaraku. Dan mereka juga pada saat lihat Yesus naik di atas keledai muda dan mereka melambaikan daun palem, mereka berseru Hosana, Hosana. Tapi tidak lama setelah itu Yesus dieksekusi, ditangkap dan diadili, dan mereka mulai berseru, salibkan dia, salibkan dia. Saudara kasih Tuhan, setelah mereka tahu bahwa Yesus mati dan kemudian dia bangkit, wow, mereka menyesal, saudara. Mereka menyesal, terutama orang-orang yang menentang Yesus ini, ya. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini, mereka menentang Yesus.
Mereka menyesal, saudaraku. Namun bagi orang-orang yang sepertinya Yudas ini, Bapak Ibu, dia pun menyesal tapi sudah terlambat ya. Nah, kita semua apakah pernah menyesal? Mungkin pernah, mungkin sering menyesal. Tapi Bapak Ibu jangan engkau mengabaikan ya kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Supaya saudara saya jangan sampai menyesal. Kita lihat ya, yang pertama ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia percaya bahwa dia percaya Allah dan juga dia percaya kepada Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Amin. Itu adalah solusi untuk mengatasi hati yang gelisah ini. Nah, dari mana percaya itu datang? Dari mana iman itu datang? Dari mana keyakinan itu datang? Dari engkau dan saya mendengar firman Tuhan. Ya, orang Kristen yang mendengar firman Tuhan setiap hari. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul. Timbul dari mana? Dari pendengaran. Ini pendengaran, Tuhan ciptakan telinga untuk mendengar. Ya, itu penting. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya orang-orang Kristen yang setiap hari mereka memberikan telinganya, membuka telinganya mendengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan di dalam hati mereka bahwa itu ada iman yang muncul, ada keyakinan, ada kepercayaan yang timbul kepada Tuhan ya. Iman itu tidak langsung serta merta begitu saja muncul secara instan, itu butuh proses. Prosesnya adalah setiap hari engkau dan saya mendengar firman Tuhan. Jadi selaku orang-orang yang mengerti rahasia ini, mengatasi hati yang gelisah, dengarkan saja firman Tuhan. Engkau dengar dengan seksama, dengar dengan kesungguhan hati, dengar dengan serius, maka disitulah itu adalah kunci untuk membuat hatimu bisa tenang, membuat hatimu bisa plong, hatimu bisa damai, membuat hatimu yang tadinya susah tidak susah lagi, yang khawatir tidak khawatir lagi, yang takut tidak takut lagi, bahkan yang cemas tidak cemas lagi. Amin. Karena apa? Firman itu sudah menjamah hatimu. Mungkin hatimu juga dalam keadaan marah, benci, dendam, sakit hati, penuh kepahitan. Saudara-saudara, saat engkau dengar firman Tuhan, Tuhan ubah hatimu sehingga engkau tidak lagi menjadi orang yang mendendam, benci, sakit hati, kecewa, penuh kepahitan. Tidak lagi, karena hatimu sudah dijadikan menjadi hati yang baru. Siapa yang melakukan itu? Firman, saudaraku ya. Firman itu Allah sendiri, perkataannya berkuasa. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang yang menyadari supaya jangan sampai dia menyesal. Itu yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia itu mendapatkan tempat di sorga baginya. Siapa yang menggaransikan, siapa yang menjamin? Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Amin. Hanya Yesus yang memberikan sebuah jaminan tentang kepastian hidup yang kekal di sorga, mendapatkan rumah di sorga, saudaraku. Jadi kalau kita lihat di sorga itu ada real estate yang begitu banyak sekali. Ada rumah yang tipe kecil, rumah yang tipe sedang, ada rumah yang tipe paling besar, saudaraku. Nah, semua itu rumah itu yang engkau akan ke sana engkau dapatkan, baik tipe yang kecil atau tipe yang sedang atau tipe yang paling besar, saudaraku, itu tergantung apa yang kau lakukan di bumi ini, saudaraku. Kalau engkau di bumi ini, engkau melakukan sesuatu dengan tekun, dengan setia, saudaraku, maka ketika pada akhirnya engkau pulang ke sana, ke sorga, maka engkau bisa mendapati rumahmu seperti apa ya yang engkau kehendaki, saudaraku. Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, karena tema kita sepanjang tahun ini adalah everlasting faith atau the years of faith, tahun iman, saudaraku ya. Tahun ini tahun iman, kita bicara tentang iman ya, iman yang kekal, saudaraku, bukan iman yang sementara. Saudara-saudara kasih Tuhan, iman ini akan membawa kita sampai pada kekekalan ya. Kemarin pagi ada satu ayat yang muncul yang kemarin dibacakan itu
sampaikan ya Ibu Rosalin yang baca ya, yaitu kasih Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semuanya itu adalah kasih. Saudara, jadi iman ini penting, saudaraku. Engkau pupuk setiap hari dengan engkau mendengar firman Tuhan. Nah, ada sebuah kisah, saudaraku, seorang pendeta yang terkenal di Korea, saudaraku ya. Pendeta namanya Pendeta Park, saudaraku. Gerejanya besar, jemaatnya banyak, saudaraku. Nah, suatu hari ketika pendeta ini karena terkenal, dipuja-puji, penggemarnya banyak, saudaraku, dielu-elukan, kasih Tuhan, dan pada waktu suatu hari dia mati, dan dia punya jemaat yang tua, saudaraku, seorang nenek yang duduk di belakang, ya, saudara, hanya datang mendengarkan firman, tapi dalam hatinya dia selalu berdoa untuk pendetanya itu. Saudara, seorang nenek tua ini hanya menjadi seorang pendoa bagi sang pendeta saat pendeta itu berkhotbah atau sang pendeta melayani. Suatu hari pendetanya mati, itu neneknya yang menjadi jemaatnya juga mati, saudaraku. Dan pada suatu hari, saudaraku, dia bertemu dengan malaikat dan dia lihat malaikat bahwa dia perlihatkan kawasan ya perumahan real estate. Ada yang rumah tipe kecil, rumah yang tipe sedang, ada yang rumah tipe paling besar. Saudara, dia berpikir karena dia seorang pendeta yang terkenal, ya saudaraku, jemaatnya banyak, gerejanya besar, saudaraku, berlimpah dengan segala harta kekayaan. Dia pikir bahwa nanti dia yang mendapatkan rumah paling besar, saudaraku. Sementara si nenek tua pendoa itu dapat rumah yang paling kecil. Ternyata setelah dia lihat, ditanya, mana rumah saya? Malaikat bilang, kamu mau lihat rumahmu? Dia berpikir rumah paling besar itu punya dia. Dan malaikat bilang, ini rumahmu. Rumahmu yang kamu lihat ini. Rumahnya apa, saudaraku? Tipe yang paling kecil. Dia kaget, saudaraku. Sementara si nenek tua jemaat ini, saudaraku, yang selalu mendoakan sang pendeta itu, saudara-saudara terkasih Tuhan, dia suka melakukan apa yang Tuhan suruh, berdoa kepada pendeta, mendukung pelayanan pendeta, saudaraku, dengan apa yang bisa dia lakukan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ternyata malaikat bawa pendeta itu lihat, ini rumah yang paling besar, ini adalah, dia tanya, ini milik siapa? Dibilang, malaikat bilang, ini adalah punyanya jemaatmu, yang kamu sangka dia nenek tua, dia hanya bisa berdoa, dia hanya bisa kasih persembahan dengan apa yang bisa dia berikan. Suasana kasih Tuhan, pendetanya kaget. Lalu dia menulis dalam sebuah buku, saudara-saudaraku ya, dia menulis dalam sebuah buku bahwa rumah yang dibangun itu kan butuh bahan-bahan dasar untuk membangun. Bahan dasar apa untuk membangun? Ya tentunya pasir, semen, batu, kemudian apa lagi? Batako, lalu apa lagi? Besi, kayu, dan kaca, dan semua ya, semua bahan-bahan yang dibutuhkan itu. Nah, sama Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau membangun rumah kita di sorga, bahan-bahan dasarnya itu apa? Doa, pujian, penyembahan, ya saudara, mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara belajar untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, waktumu, tenagamu, hidupmu, bahkan juga keuanganmu engkau investasikan bagi kerajaan sorga, saudaraku. Dan itu menentukan akan tipe rumahmu di sorga, saudara. Karena apa yang kau lakukan di bumi hari ini, itu menentukan apa yang kau dapatkan di sorga di kemudian hari. Ya, jadi disinilah saudara, supaya tidak menyesal. Apakah saudara bertanya, pendeta itu menyesal? Ya pasti dia menyesal. Kenapa? Saudaraku, dia menyesal, saudaraku. Karena apa? Dia tidak melakukan sesuatu dengan benar-benar, saudaraku. Ya, saudara Tuhan, malaikat bilang, kamu sudah dapat pujian dari manusia di bumi, kamu sudah dapat semuanya itu. Dan ini waktunya jemaatmu yang kamu pikir dia hanya seorang nenek tua yang biasa saja berdoa untuk kamu, ya dia tidak terkenal, dia di balik layar, dia hanya bisa memberi persembahan, tapi itulah yang nenek itu lakukan. Saudara. Pendetanya ini menyesal, dia berpikir dia sudah tulis banyak buku dan dia sudah terkenal, Bapak Ibu sekalian, ternyata rumahnya paling kecil. Makanya paling hati-hati kalau kita melayani Tuhan, kita mulai mendapatkan sanjungan, dapat pujian dari manusia, hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan ya, kehilangan pahala kita di sorga, saudaraku, seperti pendeta Park ini. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, hasilnya bagi orang yang tidak akan menyesal,
Mari kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia berada bersama Yesus di sorga. Amin. Dia berada bersama dengan Yesus di sorga. Haleluya. Kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin. Dia merasa dia tidak menyesal. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan, saudara-saudaraku, di bumi ini menentukan apa yang dia dapatkan di sorga, saudara-saudaraku. Dia tahu di mana Yesus berada, di situ dia berada, ya. Tapi bagi orang-orang lain yang tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, seperti Yudas Iskariot yang menjual Yesus, pada akhirnya menyesal tapi sudah terlambat, saudaraku, ya. Nah, disinilah kita semua yang masih hidup ini, kita masih diberi kesempatan untuk lebih memperbaiki, berbenah diri, saudara-saudaraku. Supaya ke depan kita sadar kita melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini, sehingga kita pada akhirnya mendapatkan reward, mendapatkan upah, mendapatkan pahala saat kita ada di sorga. Nah, sebelum kita di sorga pun, paling tidak di bumi, Tuhan sudah berkata, jerih payahmu tidak sia-sia, ya. Apa yang kau lakukan dengan segenap hatimu, engkau berbahagia di bumi sampai engkau berbahagia di sorga bersama dengan Yesus. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua di hari ini. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa dulu untuk firman yang sudah kita dengar ya di pagi hari ini. Dan mari kepada sahabat kita kekasih Tuhan, yaitu saudara kita akan berdoa ya terlebih dahulu untuk firman Tuhan ini. Oke, haleluya. Baiklah, kita akan berdoa dan Ibu Joyce Putirai dari kota Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan pagi ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing dan memberi kami kekuatan untuk kami melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami, dan membangkitkan harapan dan kasih kami. Berkatilah firman-Mu pada pagi hari ini tetap dapat berkesempatan mendengarkan ibadah dari gereja CLCC. Kami percaya Tuhan, juga yang menyampaikan kebenaran firman Bapak Pendeta John, berilah kekuatan, berilah kesehatan yang dia selalu melayani kita maupun pagi maupun malam, juga keluarga maupun anak-anaknya. Terima kasih dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Baiklah Bapak Ibu, saya minta waktu sekitar 2-3 menit ya, sebentar karena saya perlu ini supaya tidak terganggu. Mungkin Ibu Indriani, selamat bergabung bersama kita. Apakah mau berikan sedikit kesaksian? Oh iya, terima kasih Pak John. Ya, silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Kami bersyukur pada Tuhan ya, kalau kita bisa beribadah pada saat ini semua sehat itu karena kasih kemurahan Tuhan ya. Amin. Memang Tuhan itu kesehatan yang perlu ya. Ya, kami bersyukur kalau kami saat ini, memang saya sakit ini sudah 3 tahun Pak John. Iya. Ini kadang-kadang saya nggak tidur karena saya sering keluar lendir-lendir gitu. Iya. Tapi
saya sudah ke dokter itu sudah mungkin 1,5 tahun yang lalu ya. Tapi saya disuruh endoskopi itu saya takut Pak John. Karena di foto nggak kelihatan ada penyakit, dia bilang gitu. Tapi saya sekarang sudah nggak ke dokter lagi. Cuma saya kasih obat alergi itu, dan obat itu bahkan jarang saya minum. Tapi saya berserah sama Tuhan ya. Saya selalu berdoa sama Tuhan biar Tuhan kasih saya sembuh, sehat ya. Nah, untuk melakukan sehari-hari itu saya kalau dibilang capek memang capek Pak John. Memang saya itu gimana ya, kalau di rumah itu Pak John kan tahu sendiri saya harus sendiri. Bahkan kemarin itu Pak John, waktu Pak John datang itu saya bersih-bersih rumah, saya kuras ikan depan, itu sudah cuape. Terus saya lihat akuariumnya kok juga kurang bersih. Saya kuras akuarium itu. Nggak sengaja itu akuarium yang saya kuras itu, saya kan masukin selang untuk ngisi air. Ternyata itu keluar airnya Pak John. Sehingga airnya itu banjir rumah saya itu sampai dari kamarnya Feli. Saya cepat bersihkan karena takutnya kalau Pak John datang itu air saya masih banjir. Terus itu mau kasih baju Bu Magda itu saya bingung. Saya tuar setiap baju itu enggak dari lemari yang ditempati Makle itu ada bajunya Riko, ada bajunya. Saya tuar aja enggak tak lempet rapi. Saya sampai minta maaf sama Bu Magda ya. Terus saya itu ada pakainya Feli ya kok. Ya. Terus setelah itu saya coba cepet bungkus ya. Terus besoknya saya itu rencana mau ke kuburan malam. Pak John itu datang siang, malam saya juga kedatangan hamba Tuhan yang ikumene. Bahkan itu bawa jemaat itu orang 10 Pak John. Saya juga Pak John saya kasih makan, itu dia enggak saya kasih makan. Itu ada kue tar Feli, ada puding Feli dari teman. Saya keluarin itu semua. Wes abisno. Lho kok akeh men jajane. Tak tahu kabeh wes, aku bilang gitu. Setelah itu dia pulang, besoknya saya kan rencana mau ke makam suami saya. Saya ke makam suami saya itu kaki saya bengkak Pak John. Terus saya itu jalan itu si Chris ngajak, ayo makan aja, kita makan di mana Chris? Di Sidoarjo saja, saya bilang gitu. Ke PTC aja, ke PTC aja, Feli pengen makan mie mie Jepang, dia bilang gitu. Ya udah saya ke situ sama jalan. Tapi saya itu cuma sebentar, nggak lama. Setelah saya makan, terus saya beli roti, tiba-tiba Riki telepon, Ma, ada tamu lagi, Ma. Siapa, Dek? Itu papanya Sansan datang mau lihat cucunya. Mama beli apa? Ini Mama beli roti Ki buat suguhan mereka, saya bilang gitu. Terus sampai rumah, Ma dikasih makan ya Ma, soalnya dia dari Malang. Memang papanya Sansan itu kerja dari Malang. Ya udah Ki, itu kemarin itu Mama punya rawon, punya apa, wis makan apa yang kemarin nggak habis itu di kulkas tak panasi Pak John. Tapi setelah itu saya malamnya saya minum obat Cina, dan saya doa, Tuhan pulihkan kaki saya, Tuhan pulihkan. Terus si Bu Joko telepon saya, Bu ayo doa malam sampai pagi. Terus saya sudah akan capek, kurang tidur ya Pak John, jadi enggak, nanti Bu soalnya kakiku agak bengkak nih, baru tak kasih obat. Nanti kalau saya jam 10 saya udah enakan, saya nanti ikut doa malam. Dia ajak saya jam 10 sampai 12:30 doa malam. Akhirnya saya nggak bisa itu Pak John, ketiduran. Terus saya Bu, maaf ya Bu, saya bangun sudah 10:30, saya mau ke gereja doa sama Bu Joko, ternyata
ternyata Feli nggak boleh mah, nggak usah pergi mah, udah malam ini loh mama mau pergi naik motor, nggak usah, udah saya nggak jadi pergi, saya tidur lagi ya. Setelah itu paginya saya bangun, kaki saya sudah sembuh ya, puji Tuhan ya. Saya ikut doa pagi sama Pak John waktu itu ya. Kemarin saya telepon sama mama saya tuh kasihan kalau saya sakit, karena dia lihat saya kerja sendiri, urus maklek, masak segala. Kalau sore saya harus menggantikan cucu saya, jaga cucu saya, Sansan mandi, itu saya harus bantu dia ya. Ya puji Tuhan semua itu karena kasih kemurahan Tuhan, saya sehat sampai saat ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami Raja. Dan semua. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oleh bilur Yesus, Ibu Indriani engkau sembuh. Haleluya. Amin. Semua yang hadir pagi ini juga disembuhkan Tuhan. Oke, kembali kepada host kita, Ibu Magdalena dari Kota Kediri. Ya, terima kasih Bapak Gembala. Terima kasih Pak firman-Nya pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kami, yang selalu menasihati kami, dan selalu memberi kami motivasi untuk terus melangkah bersama Tuhan. Dan jangan sampai kita gelisah hati kita untuk selalu mendengar firman Tuhan. Dan jangan kita jemu-jemu untuk selalu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Janganlah jemu-jemu kita berdoa kepada Tuhan, dan jangan sampai kita menolak Tuhan. Kalau sampai kita menolak Tuhan, kita tidak akan memperoleh tempat tinggal yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Dan jangan mengabaikan rencana Tuhan di setiap kehidupan kita, karena rencana Tuhan itu ya dan amin dan selalu indah pada waktunya. Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga buat kesaksian yang telah disampaikan oleh Ibu Indriani. Janganlah kita jemu-jemu Bu untuk selalu berdoa kepada Tuhan, pergumulan. Pasti Tuhan menjawab setiap pergumulan kita dan mujizat itu terjadi atas Ibu Indriani. Terima kasih Ibu atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba-tiba kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Kita naikkan doa profetik yang pertama. Doa profetik yang pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan berdahsyat hari ini dan mengalami gelombang bangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Profetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC
sampai Maranatha. terjadi. Katakan, I receive. Terima Praise kasih. the Lord. Amen. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Yanto, koordinator kita di pagi ini. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Yanto yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan menyampaikan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Jonathan dari Kediri. Silakan Haleluya. Bapak Jonathan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja JLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC di nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja JLCC di nomor 081330692929 atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 malam waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Berdoa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat Gereja JLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah. Pindah pada waktu. Oke, mari kita lanjut. Silakan Pak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Terjadi dalam nama Yesus. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadat JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, atau nyalakan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Spesial Happy Birthday Agustus 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintan ini, Sulistewati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Amin ya. Oke, doakan Bapak Ibu, nanti kami akan pergi pelayanan di LP. Saya bersama Pak Jonathan dan Ibu Magdalena ya. Kami akan pelayanan di LP Kediri pada pagi hari ini. Mohon dukungan doanya supaya semua dilancarkan Tuhan. Ya, baiklah kita kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Magdalena dari Kota Kediri. Ya. Terima kasih Bapak Gembala. Dan terima kasih juga buat
Bapak Jonathan yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat, saya selaku host berterima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut bagian pelayanan dalam ibadat pagi Zoom pada pagi hari ini. Bapak Ibu Rosalin yang sebelum firman Tuhan Yesus memberkati. Dan doa prophetik yang dinaikkan oleh Bapak Yanto dari Lawang, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga buat Ibu Joyce yang dan Bapak Yanto yang telah membaca ayat-ayat firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat, kami serahkan ke koordinator kita, Bapak Yanto. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Magdalena yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kepada sebelahnya, Bapak Jonathan. Saya nulisnya salah ya, Bapak Yohanes. Ya, maaf ya. Memang usia itu pengaruh ya. Terima kasih pada Bapak Jonathan Ponidi. Dan terima kasih yang hadir pada hari ini. Ya, Bu Indriani, meskipun terlambat nggak apa-apa, daripada nggak blas. Terima kasih. Tuhan memberkati, meskipun dapat sedikit firman, nggak apa-apa. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Bu Joyce yang setia juga. Terima kasih dengan senyumnya. Terima kasih kepada Oma Rosalin. Waduh, sak nolek, kasihan betul Oma ini. Opa paling payah ini ya, Opa. Istirahat ya. Ya, saya menyadari Oma memang usia 80, saya bisa bayangkan ya. Saya belum 80 aja, kalau melek jam segitu sudah tidak bisa ya. Saya merasakan ya. Terima kasih, meskipun begitu Oma setia ya, selalu mendengarkan akan firman Tuhan, mengikuti ibadah. Tuhan memberkati, terus kita dukung dalam doa ya Oma. Dan terima kasih kepada yang hadir pada pagi hari ini. Ya, enggak kelihatan saya di sini ya. Mungkin ini ada Bu Sinta juga, ada ya. Aduh, anak-anaknya, lalu ini ada tulisannya Meliawati. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan terkhusus kepada hamba kita yang setia, Bapak Ibu, kita patut bersyukur punya Bapak Pendeta beliau ini yang sangat setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih banyak atas pelayanannya Bapak. Terus kita dukung dalam doa, apapun pelayanannya Bapak yang mana tadi beritanya, akan melayani di LP dengan sahabat kita yang luar biasa, Bapak Jonathan Ponidi dan Bu Magdalena. Ya, kita dukung terus dalam doa, dalam pelayanan nanti, dari berangkat sampai pulangnya dengan selamat. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Ibu kita, Magdalena. Silakan. Terima kasih buat koordinator kita, Bapak Yanto dari Lawang. Yang kocak. Yang kocak. Membuat kami tersenyum. Terima kasih Bapak Yanto, Tuhan Yesus memberkati. Selalu sehat, diberkati keluarga, anak cucu. Terima kasih Pak Yanto. Dan tiba saatnya kita akan menerima doa berkat yang akan dinaikkan oleh Bapak Gembala kita, Bapak John. Silakan Bapak. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, siapkan hati kita bersatu di dalam doa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bahwa kami terus tenggelam dalam hadirat-Mu, karena kami tahu dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada berkat, ada kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, pagi ini hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara-saudara terkasih
yang sedang berkumpul dalam kondisi kesehatan mereka. Aku berkata di pagi hari ini, dalam nama Yesus, Pak Yanto imani, oleh bilur Yesus engkau sembuh. Ibu Rosalin imani, oleh bilur Yesus engkau sembuh. Bersama Pak Bruri, bersama Ibu Sandra putrinya, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Ibu Joyce, engkau imani, bersama Tuhan engkau sembuh, suamimu juga sembuh dalam nama Yesus. Pak Jonathan Ponidi bersama Ibu Magdalena imani, oleh bilur Yesus engkau sembuh. Ibu Indriani imani, pagi ini kuasa Tuhan mengalir, engkau sembuh dalam nama Yesus. Calon menantumu juga untuk Kristian, engkau sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, tanggal 9 mereka akan berangkat ke Penang, Malaysia untuk berobat dalam nama Yesus. Semua dilancarkan, dimudahkan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk putranya Riko juga sembuh. Tuhan selamatkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami doakan buat Ibu Sinta juga Ibu Meliawati sembuh dalam nama Yesus. Pulih secara total. Anak-anak kami, Yohansini James, Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Kami doakan juga Pak Darmawan Lim SH di Kota Medan, engkau sembuh di dalam nama Yesus. Keuanganmu, ekonomimu sembuh pulih dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Ongkyo Kim, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Ratna Marlina, engkau sembuh dalam nama Yesus. Kami doakan juga dalam nama Yesus saat ini. Oh Tuhan, Ibu Lea, engkau sembuh dalam nama Yesus. Juga untuk Pak Edi, Ibu Sulis, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Untuk juga Ibu Linda Effendi, Ibu Desi, engkau sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya anak-anakmu yang dalam kondisi kesehatan terganggu, siapapun dia hari ini engkau sembuh. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun yang dalam kondisi kesehatan terganggu, engkau sembuh dalam nama Yesus. Keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu sembuh dalam nama Yesus. Pelayananmu juga sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Kami juga teringat akan sahabat kami Ibu Weli Hukubun. Aku sembuh di dalam nama Yesus. Bersama dengan cucu-cucumu Pak Wahyu Hukubun juga sembuh dalam nama Yesus. Anak Arsenio sudah bicara lancar, anaknya Pak Lubis juga sudah bicara lancar. Cucunya Ibu Indriani juga sudah bicara lancar. Juga untuk Ibu Nini juga sudah bicara lancar dalam nama Yesus. Juga untuk Tuhan putrinya Pak Bruri Rosalin, Ibu Sandra, aku juga bicara lancar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah studi mereka di dalam nama Yesus, diberkatilah karir pekerjaan, bisnis mereka, diberkati juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Cucunya Pak Yanto, anak Juna juga sudah sembuh dan tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan memberkati Pak Yanto, Bu Magdalena, Pak Jonathan. Terima kasih Bu Rosalin, Pak Bu John, Joy, Tuhan sama-sama. Bu Indriani, Tuhan berkati semuanya ya. Ya, terima kasih Pak John pelayanannya. Sama-sama, amin. Yanto, terima Praise the kasih. Lord. Magdalena, Jonathan, Magdalena, Bapak Yonatan, terima Indriani, kasih Bu Indri, Bu Morli terima Monro, kasih terima Bu kasih. Bu Sinta. Sinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. God bless you semua di Indonesia. Selamat pagi dan Bu Rosalin. Salam buat Pak Bruri, selamat beristirahat. Selamat istirahat, Mami. Ya, amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Amin. Bye-bye. Bye. Bye-bye.